Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Mutia dengan NIM 1801045 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik berasal dari bahasa Yunani, anti artinya lawan, bios artinya hidup. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penggolongan antibiotik terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan mekanisme kerja antibiotik. Yang kedua, berdasarkan daya kerja antibiotik. Yang ketiga, berdasarkan aktivitas kerja antibiotik. Dan yang keempat, berdasarkan struktur kimia antibiotik. Penggolongan antibiotik yang pertama berdasarkan mekanisme kerja antibiotik yang terbagi menjadi 5 mekanismenya. Mekanisme yang pertama menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Golongan yang pertama yaitu antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam ini terbagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga carbapenem, dan yang keempat monobaktam. Contoh antibiotik penisilin yang paling banyak digunakan yaitu penisilin G, penisilin V, amoksisilin. Selebihnya terlampir. Yang kedua cefalosporin, contohnya cefadoxil, cefazolin. Yang generasi yang kedua contohnya cefaclor, cefamandol. Yang generasi ketiga contohnya cefotaxim. Generasi yang keempat contohnya cefepim. Antibiotik carbapenem contohnya doripenem, imipenem, meropenem. Antibiotik golongan monobaktam contohnya aztreonam. Antibiotik yang kedua yang menghambat sintesis atau yang merusak dinding sel bakteri yaitu antibiotik basitrasin. Merupakan kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida. Yang ketiga, antibiotik vancomycin. Merupakan contohnya antibiotik vancomycin secara intravena. Antibiotik berdasarkan mekanisme kerja yang kedua yaitu menghambat sintesis protein. Contohnya ada aminoglikosida, tetrasiklin, kloramfenikol, makrolida, clindamycin, muporisin, dan spektinomycin. Yang ketiga, menghambat enzim-enzim dalam metabolisme folat. Contohnya, yang pertama sulfonamida, yang kedua trimetoprim. Antibiotik berdasarkan mekanisme kerja antibiotik yang keempat, yaitu mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Terbagi menjadi 2, yang pertama golongan quinolon, yang kedua golongan nitrofuran. Golongan quinolon contohnya asam nalidiksat, kemudian fluoroquinolon. Contoh dari golongan nitrofuran yaitu nitrofurantoin, furazolidon, dan nitrofurazon. Yang kelima, mengganggu keutuhan membran sel. Contohnya polymyxin, kemudian imidazol, dan basitrasin. Yang kedua, berdasarkan daya kerja antibiotik yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, bakterisid, yaitu membunuh bakteri. Contohnya penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, cotrimoxazol, polipeptida, rifampicin, dan isoniazid. Yang kedua, bakteriostatik, yaitu menghambat bakteri. Contohnya sulfonamida, tetrasiklin, kloramfenikol, eritromycin, trimetoprim, lincomycin, makrolida, dan clindamycin. Antibiotik yang ketiga berdasarkan aktivitas kerja antibiotik yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, antibiotik spektrum luas yang digunakan
untuk terapi empiris, yaitu kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Contohnya, sulfonamida, ampicillin, cephalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, dan rifampicin. Yang kedua, antibiotik spektrum sempit untuk terapi definitif, yaitu kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebabnya. Contoh antibiotiknya ada mikroba gram positif dan gram negatif. Antibiotik gram positif contohnya penicillin G, penicillin V, erythromycin, clindamycin, dan kanamycin. Antibiotik gram negatif contohnya streptomycin, gentamicin, polymyxin B, dan asam nalidiksat. Yang keempat, berdasarkan struktur kimia antibiotik yang terbagi menjadi 11 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan beta-laktam pertama penisilin. Contohnya penicillin G dengan nama struktur kimia benzil penisilin. Strukturnya terlampir. Yang kedua, penicillin V dengan nama struktur kimia phenoxymethyl penicillin. Strukturnya juga terlampir. Golongan yang kedua yaitu golongan beta-laktam kedua cephalosporin. Struktur dari cephalosporinnya terlampir. Cephalosporin terbagi menjadi 4 generasi. Generasi yang pertama contohnya cefadroxil, yang kedua cefazolin, dan cefalexin. Generasi yang kedua contohnya cefurotaxim, cefonisim, cefomandol. Generasi yang ketiga contohnya cefoperazon, cefotaxim, ceftiazidim, cefriaxon, cefixim, dan cefinidir. Generasi yang keempat contohnya cefepim. Golongan yang ketiga yaitu golongan beta-laktam lain. Contohnya ada menolaktam dan carbapenem. Contoh dari monolaktam yaitu astreonam. Contoh dari carbapenem contohnya imipenem, meropenem, dan ertapenem. Golongan yang keempat yaitu golongan aminoglikosida. Contohnya amikasin, dibekasin, gentamicin, kanamicin, neomycin, netelmycin, partmomycin, symptomycin, streptomycin, dan tobramycin. Golongan yang kelima yaitu golongan chloramphenicol. Struktur dari chloramphenicol terlampir. Contohnya ada chloramphenicol dan thiamphenicol. Golongan yang keenam yaitu golongan tetrasiklin. Struktur dari tetrasiklin terlampir, contohnya ada klortetasiklin, doksisilin, demeklosilin. Golongan yang ketujuh yaitu golongan quinolon. Struktur dari ciprofloxacinnya terlampir, contohnya ada ciprofloxacin, ofloxacin, dan levofloxacin. Golongan yang ke-8 yaitu golongan makrolida. Berikut struktur dari erythromycin. Contohnya ada erythromycin, eleondomycin, roxithromycin, dan azithromycin. Golongan yang ke-9 yaitu golongan rifampicin. Contohnya ada rifampicin, struktur dari rifampicin terlampir. Golongan yang ke-10 yaitu golongan polipeptida. Contohnya ada polymyxin A, polymyxin B, dan basitrasin. Golongan yang ke-11 yaitu golongan antibiotik lain. Contohnya ada metronidazol. Berikut struktur dari metronidazol. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.